Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau sharing, tapi bukan mengenai penyakit TB kelenjar aku, tapi lebih mengenai ke pola makan aku atau aku diet gitu ya, selama menjalankan program TB. Karena faktor makanan itu menjadi faktor yang penting banget dalam proses penyembuhan penyakit TB kelenjar. Kalau kalian penasaran sama videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen dulu di YouTube channel aku, dan juga share ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di videonya. Jadi aku mau ngejelasin dulu awal-awal aku kena penyakit TB. Sejak dari tahun 2016 aku tuh udah naik banget berat badan sekitar 20 lebih, which is kayak udah gede banget dan udah overweight, udah obesitas gitu ya. Dari tinggi badan aku aja tuh udah jauh banget gitu. Dan akhir-akhir ini sih sebenarnya beberapa bulan ini gitu ya, aku tuh ngerasa kayak pakai baju tuh nggak nyaman, terus sempit, banyak yang nggak muat. Baju-baju zaman dulu tuh banyak yang nggak muat, berarti kan yang salah kan ada di diri aku gitu ya. Makanya aku ya udahlah gitu kan, aku sambil nyari-nyari nih diet apa sih yang paling cocok untuk penderita TB juga gitu kan. Nah aku nemuin, jadi tuh namanya tuh diet sebenarnya sih bisa dibilang sih defisit kalori ya, karena aku tuh bener-bener ngitung kalori perharian yang aku makan itu bisa cuman hanya 1000 kalori aja. Padahal kalau kalian ngukur namanya tuh MyTDE kalkulator, kalian bisa ngukur kalori di sana, dan kalori aku itu minimal banget 1200 sampai 1400. Tapi aku ngikutin yang 1000 ini juga nggak ngasal gitu ya, nggak cuma-cuma, jadi ada konsepnya gitu. Kalau kalian tahu salah satu artis, Tia Aryastia sama Santi Deni, mereka pergi ke dokter gizi untuk ngejalanin yang namanya atur pola makan gitu. Dan aku ngikutin mereka gitu. Dan aku juga pernah bikin What I Eat in a Day. Kalau kalian udah pernah nonton, nanti bakal aku taruh sini videonya. Itu aku menu makannya tuh sebenarnya sama persis sama yang kayak Tia Aryastia lakuin. Dan aku tuh sempat turun gitu, kayak sekitar 3 kilo sampai 5 kilo gitu, dan sempat stop. Dan akhirnya pada bulan November ini aku berinisiatif untuk yaudah lanjut lagi dietnya gitu. Aku bakal kasih tahu aku tuh turun berapa kilogram dan apa aja yang aku makan. Jadi tuh diet itu kan banyak banget ya. Aku tuh googling dulu gitu, dan aku tuh baca-baca dulu. Jadi tuh aku baca-baca dulu kayak satu-satu, misalkan diet ini tuh yang nggak dibolehin apa, makanannya tuh apa, kayak gitu. Pokoknya jenis-jenisnya pokoknya dibaca dulu, yang boleh dimakan tuh apa. Nanti aku combine gitu. Jadi tapi combine-nya itu masih dalam masuk akal, mengerti gak sih? Masih masuk akal gitu di combine-nya. Jadi kalian juga harus kalau mau combine diet tuh harus lihat aman gak nih, terus makanan yang dimakan tuh aman gak. Karena aku juga pernah baca beberapa diet juga kan, ada yang makannya itu beberapa persen atau garis besar itu yang dimakan adalah yang mengandung lemak. Kalau kalian tahu, kayaknya tuh kurang cocok gitu di aku atau di saya. Nah udah, kalian jangan jalanin gitu kan. Nah jadi aku bakal share jam-jam makan yang aku lakuin ya. Jadi aku itu makan kurang lebih atau ya pasnya tuh ya 5 kali sehari. Jadi ada ibaratnya tuh 5 waktu gitu, kayak sholat ya, 5 waktu. Jadi ada sarapan, ada makan siang pastinya, terus ada cemilan sore, ada makan malam, sama cemilan malam. Nah kalian bisa sih nyiapin kertas gitu ya, kalau mau niat diet. Kalian catat nih, kalian mau sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, cemilan jam berapa, dan lain-lain. Pokoknya 5 kali. Kalau aku tuh sarapan jam 9 pagi, jadi tank. Kalau kalian sering ngikutin dietnya Tia Aryastia itu, dia tuh nggak boleh lebih, nggak boleh kurang kan, harus pas on time gitu. Istilahnya tuh on time. Jadi aku sarapan tuh on time jam 9. Aku pernah sih lewat kayak jam 9:02, nggak apa-apa gitu, 9:05. Asal jangan sampai setengah 10, 9:15 gitu, jangan. Kayak ada toleransinya gitulah, 5 menit gitu. Nah terus makan siangnya jam 12 teng. Jadi jam 12 teng tuh aku udah harus siap gitu makan siang, karena kan aku juga harus masak kan. Nggak mungkin kan orang di rumah aku tuh makannya sama kayak aku semua kan, nggak mungkin. Nah jadi aku makan siangnya itu apa? Aku makan siangnya itu ayam dadanya aja tanpa kulit ya. Dan aku nggak goreng, nggak dikukus, terus nggak di, pokoknya nggak dimacem-macemin, bener-bener cuman di
panggang aja atau enggak direbus. Kalau dikukus tuh menurut aku takutnya tekstur ayamnya tuh kayak kurang matang, jadi aku kayak kurang suka. Kalian bisa dipanggang, enak banget kayak ayam bakar gitu. Pokoknya porsi ayamnya itu 55 gram, dadanya aja, sama nasi 3-4 sendok makan. Karena gini ya guys, kalau misalkan kalian suka banget makan nasi, kalian bisa sampai 5 sendok, bahkan 6 sendok atau 7 gitu. 7 sendok. Nah, ayamnya sih boleh sih kalau awal-awal tuh 75 gram, tapi aku 55 gram ya. Jadi yang aku jalanin tuh 55 gram dada ayam sama 3 sendok makan sampai 4 sendok makan nasi putih. Sama biasa sambal itu sambal kecap, aku irisin sama bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit, terus jadi sambal kecap gitu. Udah, itu aja menu makan siang aku. Emang sedikit, tapi menurut aku kalau aku terus-terusan gitu ya, rutin gitu, setiap hari makan itu terus, itu tuh perut kita tuh kayak udah udah memprogram gitu loh, jadinya kenyang nih pasti jam segini gitu. Pasti deh, kalian gak bakal ngerasa kelaparan kalau udah biasa. Mungkin kalau hari pertama masih lah ya. Terus lanjut ya. Ya tadi sarapannya aku lupa ngasih tahu. Aku sarapan yang 9 itu kalau nggak putih telur 2 butir, pakai kecap, pakai saus apapun itu, atau kalian mau orak-arik gitu ya tanpa minyak boleh. Atau kalau aku sih paling seringnya buahnya itu bisa pepaya. Ini yang paling sering aku makan, pepaya, karena bagus juga kan untuk pencernaan. Terus melon atau enggak buah naga. Kadang-kadang semangka sih, tapi semangka tuh kayak nggak dianjurkan. Jadi buah naga, buah melon, sama buah pepaya aja. 3 buah itu aja. Nah, untuk lanjut setelah makan siang kan tadi udah ya menu makan siangnya. Terus cemilan sore itu biasanya aku jam 3:30 sampai jam 4 sih sebenarnya. Tapi lebih sering tuh on time jam 3:30 terus-terusan gitu, 3:30. Aku makannya apa? Aku makannya kadang Fitbar, kalian tau kan Fitbar. Terus kalau nggak cookies yang merek Tropicana Slim, nggak apa lah ya sebut merek. Atau misalkan merek WRP itu kan punya cookies ya, itu cuma 100 kalori. Atau nggak buah pepaya aja gitu, sama jenis buahnya nih, 3 buah yang tadi gitu. Pokoknya boleh itu, antara 3 itu. Tapi aku paling sering kalau lagi di perjalanan tuh aku selalu sedia Fitbar kan di tas aku, jadi aku lebih sering Fitbar. Tapi kalau misalkan di rumah aku biasanya buah pepaya aja. Terus jam 7 malam aku makan nasi lagi sama ayam. Pokoknya makan malam sama makan siang itu sama menunya, nasi sama ayam, nasi ayam gitu. Terus jam terakhir nih, jam 9 malam paling terakhir aku makan, itu aku makan buah lagi. Kalau nggak buah Fitbar, pokoknya antara itu deh. Kalau nggak buah Fitbar, kalau nggak buah Fitbar. Pokoknya kalau misalkan aku lagi di kamar, aku belum motongin pepaya, jadi aku harus cepet-cepet kan, karena harus on time jam 9. Jadi ya udah aku makan Fitbar aja, karena aku udah nyediain beberapa di kamar aku gitu. Kayak gitu tipsnya. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak banget. Misalkan kalian sediain kayak botol gede gitu nih, kayak punya aku nih, segede gini. Aku udah sering share banget nih botol ini. Ini tuh 1,5 liter ya. 1,5 liter. Jadi aku minimal minum 2 atau enggak 1,5 botol ini. Misalkan udah habisin segini, sama habisin lagi segini, itu aku masih nggak apa-apa, karena awal-awal tuh aku masih susah banget minum air putih. Terus yang ketiga tadi kan atur pola makan, minum air putih, sama satu lagi nih, aku juga olahraga, tapi cuma jalan kaki 45 menit aja, ngikutin Tiarestia. Jadi kan dia juga jalan aja ya, olahraganya nggak ada yang berat gitu, karena kan tubuh kita pastinya kan gemuk ya, makanya mau diet gitu kan. Nggak bisa yang namanya langsung kayak olahraga berat gitu, karena kita bakal cepet bosan, cepet capek, nanti ujung-ujungnya udahan gitu. Makanya menurut aku nih diet Tiarestia ini yang dari dokter gizi ini menurut aku cocok banget buat aku gitu. Apalagi juga aku tuh ada mah, dan mah aku tuh jadinya terkontrol gitu loh, jadi jarang kambuh, jarang kumat gitu. Nah, pasti banyak yang nanya cara minum obatnya gimana nih. Jadi kan sama aja sih sebenarnya. Jadi aku kan sarapan tadi jam 9 makan buah pepaya atau putih telur. Ya udah aku minum obatnya tuh sekitar jam 8:30 pagi. Terus aku sarapan jam 9-nya. Minum air putih tuh terus yang banyak. Terus nanti jam 12-nya aku kan makan siang. Baru aku minum obat yang setelah makan itu gitu. Yang obat aku itu karena ada 2 macam kan gitu. Nggak tahu sih ya aman atau enggak, tapi alhamdulillah di aku
aman-aman aja, insya Allah juga kayak nggak kenapa-napa, karena aku juga minumnya kan setelah makan gitu. Karena kalau misalkan langsung aku takut malah jadi kena mah kan, karena baru cuman isi pepaya aja, apalagi tadi jaraknya tuh terlalu deket sama obat yang sebelum makan gitu. Tadi kan udah ya atur pola makan, minum air putih, sama jalan kaki 45 menit. Jadi tanpa ngos-ngosan, tanpa capek, pokoknya yang sesuai Tia Resti aja deh kalau kalian pada follow, atau si Santi Denny gitu ya. Aku ikutin mereka berdua pokoknya, karena aku sebenarnya juga sebelumnya tuh pengen pergi ke dokter gizi, tapi aku kayak mikir, aku aja ngikutin si Tia Resti ini alhamdulillah tuh turun, walaupun emang lambat banget karena aku tuh suka cheating. Aku tuh pernah ya pengalaman nih, aku cerita dulu. Aku tuh tepatnya waktu kemarin banget ya, tanggal berapa gitu, awal-awal aku diet atau 2 hari aku ke diet. Hari kedua aku diet bulan November ini, berat badan aku tuh stuck. Sampai hari ini pun aku masih stuck. Kenapa? Karena aku tuh cheating cuman makan 1 baksonya itu juga di sayur sop gitu loh, kalian tahu kan, jadi yang udah dibelah gitu. Aku makan itu 1 biji pas makan malam, dan berat badan aku tuh besoknya tuh nggak turun. Biasanya tuh sehari tuh turun sekilo, bayangin. Kalau kalian mau tahu nanti bakal aku bacain, jadi aku udah nyatet. Aku tuh setiap hari tuh nyatet di sini. Nih kayak berat badan aku berapa, nanti bakal aku share supaya kalian percaya. Pokoknya jangan pernah cheating, apalagi makan makanan yang nggak dibolehin. Terus aku juga mau kasih tahu, diet Tia Resti ini nggak boleh mengkonsumsi yang namanya tepung, minyak, gula, sama santan. Terasi juga nggak boleh. Pokoknya yang enak-enak tuh nggak boleh gitu ibaratnya. Kalau bumbu dapur kayak misalkan bawang putih, bawang merah, misalkan kunyit, kayak gitu-gitu, garam pun masih boleh. Cuman ya kalian tahu ya, harus ada batasnya ya, yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Nah, jadi aku bakal langsung nunjukin aja, takut durasinya kelamaan. Ini aku udah catet, sebenarnya udah dari, aku tuh dia tuh sebenarnya udah dari bulan Agustus ya. Nih, kalau kalian bisa lihat catatan aku tuh berantakan banget, ngasal aja sih kayak nulis BB aku nih. Senin 10 Agustus aku tuh udah mulai diet gitu. Jadi, berat awal aku tanggal 10 Agustus itu, nih kalian bisa lihat ya, 88,5 kilo. Ini gak usah dilihat dulu, 88,5. Bayangin, wow, tinggi aku cuma 158, 160, tapi berat badan aku sampai 88. Berarti kan lebihnya kan bisa 20 kilo lebih kan. Wow banget, dan itu nurunnya susah ya kan. Nah, terus aku jalanin dia tuh hari pertama jam 7 nih. Aku tulis jamnya, jam 7 bangun tidur nih, aku nimbang masih 88,5. Terus aku tuh sempet jalan pagi ya, 45 menit itu. Dan aku pulang jalan pagi itu kan gak bisa langsung sarapan, karena kan sarapannya jam 9. Jadi jam 7.45 sambil aku istirahat gitu, aku nimbang berat badan aku jadi 88,3 ya. Udah tuh aku nggak nimbang lagi. Biasanya aku tuh nimbang 3-4 kali sih dalam sehari. Sebenarnya nggak boleh terlalu sering nimbang karena bakal bikin stres dan malah jadi males diet. Tapi kalau aku nggak bisa, aku penasaran gitu kan. Nah, besoknya Selasa 11 Agustus, ini berat aku nih jam 12:30 ya. Aku nimbangnya tuh habis makan siang, salah banget itu. Jadi 87,4. Wow banget kan, dari sini udah kelihatan makin semangat dong. Aduh, semangat diet. Udah turun sekilo baru sehari doang gitu kan. Akhirnya hari Rabu nih ya, 12 Agustus aku nimbang udah 86,7. Terus nimbang lagi udah masih 86. Terus besoknya nih hari Kamis, berat badan aku kok masih 86. Nah, di sini nih aku udah mulai stuck di sini. Masih 86,1, 86,8, 86,4. Itu baru ngejalanin 3 hari diet. Berarti kan aku mungkin di situ aku cheating, aku bosen diet, aku males gerak, aku nggak minum air putih kayak gitu kan. Makanya sampai baru nih hari Jumatnya baru berat aku bisa jadi 85,9. itu pun ya kan masih 1 gram lagi tuh 86 kan, hitungannya masih tetap. Nah, Kamis baru deh fix 85,3 nih, Kamis 20 Agustus. Berarti kan dari 88,5 ke 85,3 tuh aku turun sekitar 3 kilo ya. 3 kilo tuh dalam 10 hari, berarti 10 hari 3 kilo. Itu aja aku ngejalaninnya males-malesan. Mungkin kalau nggak males bisa 5 kilo ya. Sampai akhirnya tuh aku turun lagi ke 84. Dan aku nggak catet karena aku nggak niatin diet waktu itu. Dan aku nggak catet, ya udah
akhirnya berat aku tiba-tiba 84. Aku nggak tahu kayak gimana tuh, aku nggak bisa ceritain karena aku juga nggak tahu, tiba-tiba turun beratnya. Terus aku juga sempet nyobain defisit kalori yang bener-bener aku makan mie shirataki, pokoknya di luar menu yang ayam tadi tuh. Turun juga sih sedikit, kayak 2 kilo atau 1 kilo, tapi yoyo gitu loh, tau gak sih, naik turun. Makanya aku tepat bulan November kemarin tanggal 5 November nih, aku udah catat ya, mana ya, nih tanggal 5 November, berantakan banget sih emang. Nih 5 November 2020 jam 9, berat aku udah 81,4. Ini aku terapin dietnya Tiarestia lagi. Emang agak susah sih kalau buat kalian yang kayak aku nih yang suka nyemil, pasti bakalan susah karena apa ya, bawaan lapar gitu. Terus aku ngukur lingkar paha, lingkar dada, lingkar lengan, supaya nanti seminggu kemudiannya nih tanggal 11 nanti aku bisa ngukur lengan aku, paha, dada gitu. Terus jam 16.31 turun lagi, belakangnya doang tapi jadi 81,2. Terus besoknya tanggal 6 nih, berat aku udah 80,6, terus 80,5 turun. Seneng dong ya kan, pokoknya sesenang itulah pokoknya. Sampai aku makin semangat gitu, aduh harus lagi nih, aku tuh pengen nambah malah olahraga tapi gak jadi juga sih. Terus tanggal 7-nya berat aku masih 80,2, sampai tuh satu hari tanggal 7 80,2 terus. Aku mikir, oh iya semalam aku habis makan bakso 1 biji di sayur sop, aduh sampai apa namanya, bijinya tuh stuck, bener-bener stuck. Akhirnya nih tanggal 8-nya baru deh turun di angka 79 kilo nih, jadi 79,6 kan gitu. Pokoknya intinya kamu tuh harus konsisten, jangan cheating. Pokoknya makan apapun di luar jamnya, di luar yang diperbolehkan, itu namanya cheating dan bakal memperhambat penurunan gitu. Emang mungkin nggak naik ya berat badannya, tapi bakal stuck di situ terus gitu. Makanya aku juga sering lihat IG story-nya si Tiarestia itu kan, lebih sering dia tuh benar-benar konsisten dan menunya itu aja. Emang mungkin bosen ya, tapi ya emang kalau mau dapat hasil tuh harus butuh pengorbanan ya nggak sih? Ya pakai kayak gitu. Sampai hari ini pun aku masih stuck di 79,2 nih. Makanya aku jadi males gitu nimbang. Tapi harus tetap semangat. Dan hari ini aku belum jalan kaki 45 menit. Nanti aku bakal jalan kaki sore. Jadi waktu jalan kakinya tuh boleh kapan aja, boleh pagi, siang, sore, malam. Terus boleh pakai treadmill kalau kalian punya. Tapi diatur aja speednya tuh nggak lebih dari 4 kalau nggak salah. Boleh 2 gitu kan. Atau boleh juga keluar rumah. Tapi kan karena lagi covid begini, mungkin kalian lebih baik di rumah aja kan. Bisa kok di rumah bolak-balik aja dari depan dapur, atau enggak dari satu, misalkan di ruang TV kalian bolak-balik aja tuh, bolak-balik kayak gosokan gitu, nggak apa-apa, yang penting 45 menit kan, itu lebih nggak keringetan juga kan gitu. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi dengan nerapin gaya hidup dan pola makan, ngatur pola makan yang kayak gitu tuh ngebantu juga nih buat kalian yang menderita penyakit TB gitu kan. Apa sih namanya ya, supaya membantu proses penyembuhannya, karena dari makanan juga sih sebenarnya. Segitu dulu ya video sharing dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi ngejalin pengobatan TB, yang lagi pengen nurunin berat badan, yang pengen lebih sehat. Pokoknya bisa di-share juga ke teman-teman kalian supaya lebih semangat kalau kalian tuh bisa gitu. Total aku turun itu udah sekitar 10 enggak nyampe. Cuman 8 kilo sih turun baru. Dan itu aku 8 kilo itu aku males-malesan, entar cheating, entar mulai diet lagi kayak gitu. Jadi kalau kalian yang serius bener-bener kalian targetin 5 bulan gitu ya, nggak berhenti-berhenti, itu mungkin turunnya bakal lebih cepet dan banyak gitu kilogramnya gitu. Kayak gitu, pokoknya disesuaikan sama keadaan tubuh kalian aja gitu. Oke guys, terima kasih ya udah nonton video aku dan selalu support. Baik banget yang masih sering nanya di kolom komentar. Aku terima kasih banget, kayak aku ngerasa video aku tuh berguna gitu, makanya kalian juga masih nanya. Semoga kedepannya aku bisa nge-share informasi yang bermanfaat juga, nggak cuma tentang penyakit aja, tapi bisa yang lain. Doain aja lebih semangat lagi aku ngupload videonya. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.